Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal, ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selama kita berada di dalam hadirat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita pastikan bersama bahwa dimana kita berada, kerinduan kita itu yang memastikan untuk kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan pagi ini. Amin. Mari memberikan hati kita, hidup kita bagi Tuhan, untuk kita sama-sama kita meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, ini setiap pribadi kami Bapak. Kami bawa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Satu tujuan kami adalah kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap pribadi kami. Layakan, kuduskan kami, urapi kami Tuhan.
Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau boleh memuaskan kami, Engkau mau membebaskan kami, dan kuasa-Mu yang memberikan kami kemenangan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
katakan ku mau menyembahmu Tuhan. Kami sembahmu. Selalu sembah. Kau yang layak. Terima segala pujian kami. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kemuliaan. Sekali lagi sama Tuhan lebih katakan ku selalu memujimu. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembahmu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya surga. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari sembah, hari puji, kami tinggikan. Aku yang karena Tuhan, semua Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Kami mau memujimu. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Shalalabababalalabalaba. Kiralababalalaba. Shalalalalaba. Jesus. Haleluya. Berikan segala syukur-Mu di hadapan Tuhan. Berikan segala pujian-Mu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Dia Tuhan yang menerima segala sembah kita. Tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Kau yang disembah Tuhan. Kau yang ditinggikan. Sembah Kau Yesus. Haleluya. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan dalam hidup kami. Hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan buat setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Kau memuaskan setiap jiwa dan raga kami. Haleluya. Selamanya kami menyembah-Mu. Selamanya kami
segalanya di hidupku. Katakan tiada yang lain. Angkat tangan menyembahmu. Kami mengangkat suara kami. Angkat suara memujimu. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi. Katakan kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Amin, amin. Ku angkat suara menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Kau segalanya bagi. Kami katakan kau segalanya bagi kami. Kau segalanya di hidupku. Jesus. Ku angkat tangan menyembahmu. Kami mengangkat suara kami. Ku angkat suara memuji. Mari serukan sama-sama katakan haleluya. 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 Sekali lagi katakan sama-sama katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Kami mengangkat tangan kami. Ku angkat tangan menyembah. Kami mengangkat suara kami ya Tuhan. Jemaat lebih lagi katakan kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suaraku Tuhan. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku.
Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita tepuk tangan. Kita mengelulukan Allah kita yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, shalom Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, minta tuntunan Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepada Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami sehat, kami kuat, kami sukacita karena kami percaya bukan kebetulan tapi karena tangan Tuhan menyertai kami. Hari ini kami akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan dari mana saja mereka berada. Tolong kami untuk menangkap sesuatu yang membuat kami kuat, membuat kami semangat di dalam menjalani kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program ibadah minggu secara online. Hari ini saya berdoa, saya ketemu Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan tetap semangat dalam segala hal. Dan kita percaya itu terjadi di hidup kita karena Tuhan yang menjamin kita. Seperti lagu yang tadi barusan dinyanyikan, firman Tuhan, lagu yang mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah pergi daripada kita.
itu janjinya bagi kita. Karena itu hari ini mari kita tetap semangat, sekali lagi tetap kuat di dalam Tuhan, karena itu adalah kunci di mana kita tetap berdiri menghadapi setiap tantangan kehidupan. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu sendiri kasih Tuhan bahwa keputusan-keputusan pemerintah mulai melonggarkan semua kegiatan-kegiatan kita, termasuk kegiatan ibadah kita. Ini yang disebut dengan new normal. Karena itu hari ini saya ingin bagikan kepada kita paling tidak salah satu bagian dalam new normal kehidupan kita. Tapi sebelumnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu Saudara mengingatkan saudara bahwa apapun yang disarankan atau yang ditentukan sebagai protokol kesehatan bagi setiap kita, semuanya wajib untuk mengikutinya. Ini hukumnya wajib karena untuk kebaikan kita bersama. Karena itu hari ini kami mengucapkan selamat memasuki new normal. Saya percaya, kita percaya Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dalam new normal ini, sehingga terbentuk suatu budaya yang tentu untuk kebaikan kita dan juga memuliakan nama Tuhan. Saya percaya untuk memulai sesuatu yang baru atau mengubah sesuatu yang selama ini sudah bertahun-tahun menjadi kebiasaan kita, itu lumayan berat. Kita di Sumba, contohnya sering kasih Tuhan, punya kebiasaan itu salamnya cium hidung saudara. Hari ini bukan dijauhkan dari hidung, salam tangan saja. Kita itu dihimbau untuk tidak boleh bersalaman dengan tangan, apalagi hidung. Ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena itu sudah menjadi darah daging, budaya yang bertahun-tahun sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi hari ini sering kasih Tuhan, kenapa kita perlu mengikuti syarat atau protokol kesehatan ini? Saya percaya secara rohani baik bagi kita umat Tuhan. Kenapa? Karena itu melatih kita untuk menjadi umat yang disiplin, memiliki kedisiplinan hidup yang tinggi saudara. Pakai masker saja banyak yang ngeluh, sesak nafas dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini untuk kebaikan kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya dapatkan satu anggaplah sebuah remah dari Tuhan begini, bahwa kadang-kadang kita itu bermasalah dengan kesadaran kita. Bukan menjadi rahasia umum lagi, orang kalau naik kendaraan di jalan raya, naik motor, mereka pakai helm bukan alasan karena keamanannya dia, bukan. Alasannya karena takut polisi tilang. Nah itu masalah dengan kesadaran kita. Nah hari ini urusan dengan masker kita pakai bukan karena dilarang oleh pemerintah atau diatur oleh pemerintah, diwajibkan untuk kita pakai, tidak. Kita pakai karena itu untuk melindungi kita dari bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar kita. Jadi hari ini mari kita menjadi umat yang memiliki disiplin hidup yang tinggi, sebab kalau tidak kita akan bisa mengalami risiko-risiko hidup yang tinggi juga sering kasih Tuhan. Karena itu hari ini yang pertama saya ingin sampaikan adalah ketika kita mengikuti new normal, kebiasaan-kebiasaan yang baru, itu bicara tentang kita melatih diri kita mendisiplin diri kita memaksanya untuk mentaati sesuatu yang baru, yang lama kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi kita. Tapi yang kedua, ketika kita mengikuti new normal ini saudara, aturan ini saudara, kita sedang menjadi umat yang menjadi barisan depan atau menjadi contoh di dalam hal ketaatan. Amin. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau saudara mau menjadi orang yang menjadi contoh bagi orang lain, jadilah orang yang taat dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi hari ini sekali lagi kami himbau kepada seluruh jemaat Tuhan, ikutilah seluruh protokol kesehatan di new normal ini, karena ini untuk kebaikan kita bersama, supaya kita bersama-sama menghadapi setiap tantangan atau wabah yang ada di hadapan kita ini. Kalau kita bersama-sama, kita percaya kita pasti akan mengalahkan sebesar apapun tantangannya. Nah hari ini saya dikasih Tuhan, kita akan sama-sama pelajari firman Tuhan. Tema kita di bulan ini adalah tentang communication. Nah hari ini saya kasih tema sederhana saja, temanya adalah jaga mulut. Nah itu supaya kita gampang ingat, maka disingkat saja menjadi jamu. Pak Pendeta Arifin bilang jamu, jaga mulut saudara. Nah hari ini saya dikasih Tuhan, kalau bicara tentang jaga mulut, saya ingin singgung yang pertama dulu saya dikasih Tuhan, itu tentang makanan saudara.
ada begitu banyak orang yang membuat video-video lelucon, gambar-gambar lelucon. Bahkan saya dapat gambar yang terbaru itu ada patung Mona Lisa yang sudah berubah bentuknya juga jadi gemuk karena gara-gara dirumahkannya segala sesuatu, akhirnya urusan makan itu menjadi nomor satu, saudara. Nah, saya cuma ingatkan kepada kita semua bahwa yang pertama, kalau urusan dengan mulut kita perlu jaga yang namanya makanan, saudara. Kenapa? Karena kita hari-hari ini, akhir-akhir ini kita jarang dengar orang itu mati karena tidak ada makanan, mati karena kelaparan, menderita karena kelaparan, sakit karena kelaparan, tidak ada makanan. Jarang sekali kita dengar, tapi hampir setiap hari kita dengar orang sakit karena makanan, orang menderita karena makanan, orang bahkan meninggal karena makanan, saudara. Karena itu hari ini selama saudara ada di rumah, mari jaga mulut saudara untuk soal makan. Kenapa? Karena saudara di mana-mana saudara menjamur di media sosial, orang jual makanan, orang upload makanan, dan bahkan saya dengar kesaksian dari jemaat-jemaat kita yang jual bahan-bahan pokok seperti terigu dan sebagainya, itu habis ludes semuanya. Jadi hari ini jangan sampai saudara ada di rumah, saudara bebas dari corona, tapi saudara mengucapkan selamat datang bagi penyakit-penyakit yang lain, kolesterol, asam urat, jantung dan sebagainya. Karena itu saya himbau saudara dikasih Tuhan, jaga mulut saudara soal makan supaya kita tolak semua penyakit-penyakit yang mengintai kita karena kita tidak bisa jaga mulut kita, saudara. Tapi yang kedua, saudara dikasih Tuhan, saya ingin kita untuk belajar bersama-sama di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Alkitab mencatat di Alkitab kita lihat bersama-sama di situ 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya ingin memulai dengan yang pertama adalah saudara perlu jaga kata saudara. Yang pertama, jaga mulut itu bicara tentang jaga makan. Yang kedua bicara tentang jaga mulut, ini bicara tentang jaga kata. Nah, saudara perlu jaga katamu itu di dunia maya, saudara. Nah, ada banyak orang-orang yang ketika ada di rumah menjadi stres dan kemudian kata-katanya menjadi tidak karuan di dunia mayanya dia. Media sosialnya itu menjadi tempat di mana dia itu mengucapkan kata-kata umpatan, kata-kata makian, kata-kata stres, kata-kata sindiran, kata-kata yang menjatuhkan orang lain, bukan membangkitkan semangat, saudara. Nah, itulah sebabnya hari ini bijaklah pakai media sosialmu untuk jadi berkat, saudara. Itulah anak-anak Tuhan yang dicari oleh Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi jaga katamu di dunia maya, jadilah berkat di sana. Jadilah orang yang bisa menguatkan orang lain dengan dunia maya saudara, dengan media sosial saudara. Sebab kalau tidak saya kasih Tuhan, saudara bukan jadi berkat, tapi justru saudara jadi batu sandungan bagi orang lain, dan bahkan saudara mengumpulkan teman-teman yang satu jenis dengan saudara dan bukan jadi berkat, saudara. Tapi yang kedua saya kasih Tuhan, ini bicara tentang jaga kata kita, jaga mulut kita di dunia nyata. Firman Tuhan mencatat di situ, ketika kita menjaga lidah kita, maka firman Tuhan mencatat di sini, maka kita akan menjadi berkat dan beroleh berkat di ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu membalas jahat dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara jaga mulut saudara di dunia nyata, maka lidah kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain, lidah kita itu akan menjadi semangat bagi orang lain, lidah kita itu akan membangkitkan kehidupan orang lain, saudara. Nah, jadi kita menjadi berkat dan bahkan kita juga memperoleh berkat, saudara. Nah, hari ini saya dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-10 mencatat begini, saya dikasih Tuhan, sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia juga
harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, hari-hari baik itu adalah hari apa, saudara yang kasih Tuhan? Hari di mana kita bisa menjalani hidup kita dengan tenang, di mana kita bisa menjalani hidup kita dengan damai, dengan sukacita. Kalau tertawanya tertawa lepas, bukan karena terpaksa. Hari di mana kita menjalani kehidupan kita dengan sehat, tidak sebentar sakit kepala, tidak sebentar sakit asam kaki dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah hari di mana disebut hari-hari baik di hidup kita kalau kita jaga mulut kita, saudara. Nah, jadi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, yang pertama ketika saudara jaga mulut saudara akan memberkati orang lain, tapi saudara pun akan mendapatkan berkat. Kenapa? Karena mulut saudaralah yang menjadi sumber berkat bagi saudara. Haleluya. Tapi yang kedua, saudara kasih Tuhan, ketika kita jaga lidah bibir kita akan melihat hari-hari baik terjadi di hidup kita. Dan yang berikutnya adalah saya ingin ajak kita untuk buka bersama-sama di Yakobus pasal 3, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu simak bersama-sama. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya adalah mantan nelayan, saudara. Saya nelayan tradisional dan saya seringkali menghadapi yang namanya angin mulai dari yang kecil, sepoi-sepoi, yang agak besar sampai badai. Saya pernah hadapi di saat pelayaran saya. Dan saya tidak pernah menemukan, saudara kasih Tuhan, badai itu mengendalikan kapal kami, saudara. Saya tidak pernah menemukan itu. Yang terjadi adalah badai itu justru menggerakkan kapal kami, saudara. Yang mengendalikan kapal kami itu bukan badai. Yang mengendalikan adalah kemudi kecil sesuai dengan kehendak jurumudi. Nah, firman Tuhan mencatat di sini bahwa lidah kita itu seperti kemudi dan kitalah yang pemegang kendalinya. Jadi artinya begini, bahwa badai kehidupan itu tidak akan pernah bisa mengendalikan saudara. Yang mengendalikan badai kehidupan adalah lidah saudara jika engkau menghendakinya. Amin, saudara. Karena itu hari ini saudara kasih Tuhan, jangan pernah membiarkan badai itu mengumpan saudara, kemudian mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata yang unsur isinya adalah yang tidak menjadi berkat bagi dirimu sendiri, menjadi berkat bagi orang lain. Maka hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya himbau kepada saudara, jadilah tenang ketika saudara dihadapkan dengan badai. Karena itu hari ini sekali lagi saya sampaikan bahwa badai sehebat apapun tidak akan bisa mengendalikan hidup saudara kalau saudara yang pegang kendali. Amin. Karena itu kendalinya ada di lidah saudara, pakai bibir mulut saudara, pakai lidah saudara untuk mengendalikan masa depanmu. Amin, saudara. Perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bagi saudara sendiri, bahkan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan salah satu pemimpin rohani kami mengajarkan kami begini, saudara Tuhan, bahwa kadang-kadang kita itu biasa punya kebiasaan memperkatakan kata-kata yang baik kepada orang lain. Tuhan berkati, Tuhan sayang, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk mengucapkan kata-kata berkat bagi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita seringkali yang kita lepaskan itu adalah keluhan-keluhan, misalnya kaki asam. Kita seringkali mengeluh ini kaki kurang ajar, asam-asam. Kepala sakit, kita seringkali mengeluh kepala sakit. Kita jarang melepaskan berkat Tuhan untuk kaki kita. Kita jarang melepaskan berkat Tuhan untuk kepala kita. Kita jarang melepaskan berkat Tuhan untuk tubuh kita ini, saudara. Hari ini kebiasaan-kebiasaan baik yang seperti ini kita perlu biasakan. Amin. Lepaskan berkat Tuhan untuk kepalamu. Kalau sakit, jangan lagi tambah bilang ini kepala kurang ajar sakit. Jangan. Kasih tahu dia, engkau harus sembuh dalam nama Yesus. Amin. Kaki yang asam-asam, kasih tahu dia, engkau harus sembuh dalam nama Yesus. Kenapa? Karena engkau adalah kaki yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Itu kata-kata yang bisa membangun hidup saudara. Itu kata-kata yang akan mengendalikan hidup saudara menjadi jauh lebih baik, saudara yang kasih Tuhan. Jadi intinya adalah ketika kita menguasai mulut kita, maka sebetulnya kita sedang menguasai masa depan kita.
Amin saudara. Kita menguasai mulut kita, kita sedang menguasai badai yang ada di hadapan kita. Amin. Ketika kita menguasai mulut kita, maka kita juga sedang mengendalikan hal-hal yang baik yang ada di hadapan kita. Nah, hari ini saya dikasih Tuhan, saya tidak akan lama untuk berkhotbah, tapi saya akan sampaikan ada 2 tips bagi kita yang sederhana supaya kita itu bisa jaga mulut kita. Yang pertama adalah saya dikasih Tuhan tips yang sederhana. Yang pertama adalah buanglah semua benih yang iblis taruh di hati kita. Misalnya ketakutan yang berlebihan, misalnya kepahitan, misalnya amarah, iri hati. Itu perlu dibuang dari hidup kita. Kenapa? Karena Alkitab mencatat hati kita itu adalah perbendaharaan dari kata-kata kita. Jadi kalau saudara simpan ketakutan, pasti yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan pesimis, perkataan menyerah. Saudara simpan kepahitan, yang keluar dari lidah kita pasti adalah kata-kata makian, kata-kata ejekan, kata-kata yang tidak jadi berkat. Kalau saudara simpan iri hati, pasti yang keluar adalah fitnah, gosip dan sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan mencatat Mazmur 119 ayat yang ke-11, saudara bisa baca di Alkitab saudara. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi simpan di hati kita itu apa? Janji Tuhan. Amin. Nah, janji Tuhan itu perlu kita simpan, jaga baik-baik di hati kita. Itulah tempat yang tepat saudara. Amin. Jangan simpan sampah. Haleluya. Saya pernah ketemu ada salah satu jemaat yang ada di pulau ini. Kami pernah layani. Kemudian dia pernah bermasalah dengan seseorang saudara. Dia kemudian waktu ketemu saya, Pak Pendeta, saya ini tidak lupa perkataannya dia. Bahkan saya simpan SMS-nya dia ini supaya jadi bukti bagi saya. Saya bilang, Mama sekarang juga ambil handphone, hapus SMS itu, buang. Itu sampah, itu sarana bagi iblis untuk membuat sakit hatimu itu tidak hilang. Dan ketika orang menyimpan sakit hati, saya percaya perkataannya itu tidak akan jadi berkat. Haleluya. Nah, yang masalahnya adalah kalau dia tidak ketemu orang yang dia benci itu, yang jadi sasaran adalah anak-anaknya dia, suaminya dia, istrinya dia, keluarganya dia. Kenapa? Karena tidak ada pelampiasan. Jadi ketika dia biar sakit hati, maka yang jadi korban adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Karena itu hari ini Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, buang segala sakit hati supaya engkau jangan menderita. Orang-orang yang ada di sekelilingmu pun tidak menderita dengan perkataan-perkataan yang keras dari lidah bibir saudara. Amin saudara. Jadi buang semuanya itu. Buang sampah-sampah yang ditabur oleh iblis dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang mengeluarkan hanya kata-kata yang baik, yang jadi berkat. Tapi yang kedua saya kasih Tuhan tips. Yang pertama adalah sekali lagi, buang semua benih-benih yang ditanam oleh iblis dalam hati kita. Tapi yang kedua yang terakhir adalah komunikasi dengan Tuhan itu harus beres. Nah, saya nangkap ini dari pesan suara gembala dari gembala senior kita Bapak Pendeta Timotius Arifin, bahwa kalau komunikasi kita dengan Tuhan beres, maka pasti komunikasi kita dengan keluarga kita pasti beres. Keluarga sesama kita pasti beres. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu kita harus bereskan dulu. Salah satu contoh sederhana adalah membiasakan atau memperbanyak ucapan syukur. Amin. Beberapa waktu lalu saya dapatkan satu begini, saya berikan pada jemaat, janganlah keluhan karena masalah, menggantikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, janganlah keluhan karena masalah, menggantikan pujian kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita membiasakan diri untuk mengucap syukur, saya nangkapnya begini, saya dikasih Tuhan, bahwa koneksi dengan surga itu terhubung terus-menerus. Dan yang paling luar biasa adalah begini, Pak. Orang yang paling enjoy, yang paling aman, yang paling damai, yang paling tenang menjalani kehidupannya adalah orang yang selalu mengucap syukur. Amin, saudara. Haleluya. Saya punya prinsip ini. Jadi saya bukan kita menjadi orang Kristen yang tanpa masalah. Saya selalu punya prinsip begini, bahwa sekalipun seandainya kita nanti punya masalah, Tuhan pasti akan tolong. Besok nanti pun ada masalah, Tuhan pasti akan tolong. Jadi kita tidak pernah berhenti bersyukur. Saya mungkin berkata, bagaimana kita mau bersyukur Pak Pendeta, putus pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Saudara masih hanya putus pekerjaan atau di PHK. Ada orang lain yang hari ini
terbaring di rumah sakit. Saudara berkata, Pak Pendeta bagaimana bisa bersyukur? Saya lagi hari ini terbaring di rumah sakit, kena corona. Saudara hari ini tetap bersyukur. Kenapa? Saudara masih sakit saja. Saya percaya Tuhan sembuhkan saudara. Ada banyak orang yang bahkan Tuhan sudah panggil pulang hanya karena sakit penyakit saudara. Jadi hari ini temukan alasan untuk bersyukur apapun itu. Amin saudara. Nah, haleluya. Saya pernah baca salah satu cerita tentang ada petani kapas. Petani kapas itu di salah satu negara, kalau tidak salah itu di Meksiko. Mereka adalah petani-petani yang sukses dengan kebun-kebun kapas mereka. Tapi suatu ketika ada satu hama yang menyerang kapas mereka dan kemudian mereka kehilangan semua penghasilan mereka. Akhirnya mereka protes sana sini, mereka komplain sana sini, dan akhirnya mereka sampai pada satu titik di mana masuk new normal. Maksudnya berhenti berkebun kapas, itu new normal namanya. Pindah menjadi kebun sayur saudara. Nah waktu mereka ubah kebun kapas mereka menjadi kebun sayur, rupanya hasilnya adalah berlipat-lipat kali ganda, jauh lebih besar daripada sebelumnya mereka menjadi petani kapas. Akhirnya waktu mereka mengerti itu, mereka kemudian membuat sebuah patung, yaitu kumbang kapas yang menyerang kapas mereka. Mereka sebut kumbang kapas itu adalah pahlawan. Kenapa? Karena gara-gara kumbang kapas, mereka ubah profesi mereka dari petani kapas menjadi petani sayur, dan mereka lebih makmur dari sebelumnya. Nah, ketika mereka memutuskan untuk bersyukur, maka saya percaya bahwa saat itulah hikmat dari Tuhan memerintah. Saat itulah Tuhan mulai bicara bagi mereka. Saat itulah kingdom connection mulai terjadi, dan kemudian Tuhan mulai memperlengkapi kita dengan hikmat. Nah, hari ini saya mau kasih tahu saudara, kita mulai berhenti mengeluh dan saudara mulai bersyukur. Saat itulah surga mulai mengintervensi hidup saudara. Hikmat Tuhan mulai mengalir. Engkau akan dapatkan ide-ide baru untuk memulai usahamu dengan cara yang lain. Engkau akan menemukan ide-ide baru untuk menjalani kehidupan rumah tanggamu dengan cara yang lain. Engkau akan mendapatkan ide-ide baru untuk menjalani pelayananmu dengan cara yang lain. Saya percaya Tuhan akan memampukan saudara pada saat saudara memutuskan untuk mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Nah, haleluya, saudara kasih Tuhan. Tapi yang kedua, saudara kasih Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Yang pertama adalah bicara tentang ucapan syukur, bicara tentang pujian dan penyembahan kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita komunikasikan kepada Tuhan. Tapi yang kedua adalah bicara tentang doa, saudara kasih Tuhan. Kalau kita berdoa, jangan seperti orang yang datang lapor masalah, habis itu pergi. Sudah serahkan masalah di Tuhan, Tuhan yang urus sudah, aman sudah hati saya. Kelihatannya rohani saudara. Tapi sebetulnya yang doa itu adalah bicara tentang kita itu bicara dua arah. Ketika kita bicara, Tuhan juga bicara bagi kita. Amin. Jangan Tuhan belum bicara, kau sudah pergi saudara. Nah itulah menjadi suatu kebiasaan kita. Saya baca satu buku yang sangat memberkati saya. Bahasnya tentang Yohanes pasalnya yang ke-15, bicara tentang pokok anggur yang benar, dan firman Tuhan mencatat di situ bahwa Yesus menyebut dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan kemudian salah satu yang dia sangat memberkati saya, pembahasannya begini, bahwa kadang-kadang kita berpikir begini, ketika kita datang berdoa atau kita datang ibadah, kita berpikir saat itu Tuhan baru siap-siap datang. Nah, waktu kita mulai memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan kemudian tiba di hadapan kita. Habis kita ibadah, kemudian ibadah kedua, ibadah minggu sore, Tuhan kemudian pergi saudara. Jadi seolah-olah Tuhan datang dan pergi. Tidak saudara, Tuhan itu ada di mana-mana, amin. Tuhan itu ada, firman Tuhan mencatat dia adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Artinya dia menyatu dengan kita kapanpun kita bicara, kita beri telinga kita pada dia, dia bicara bagi kita, amin. Jadi hari ini saya mau sampaikan bahwa doa adalah bicara tentang saudara bicara dan Tuhan juga bicara, amin. Haleluya. Mungkin bukan hanya doa saja, ibadah. Waktu saudara pujian, penyembahan, saudara berdoa atau saudara dengarkan firman Tuhan, saudara itu adalah saat-saat di mana kadang-kadang Tuhan bicara di sana. Buka telinga saudara untuk dengarkan Tuhan. Sebab yang terjadi adalah begini, kadang-kadang ketika kita berdoa, Tuhan sudah jawab, hanya kita tidak ngerti. Haleluya. Saya dengarkan satu cerita.
Ini ilustrasi sebetulnya. Suatu ketika ada seorang anak muda yang sementara jalan-jalan. Kemudian di hari yang berkabut, tiba-tiba dia jalan, kemudian dia terjatuh ke dalam jurang. Nah, puji Tuhan, waktu dia terjatuh ke dalam jurang, tangannya itu tanpa sengaja nangkap ranting pohon dan kemudian dia tergantung di situ. Dia adalah seorang anak muda yang takut Tuhan, kemudian dia berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dalam bayangannya adalah kalau Tuhan tidak tolong pasti dia akan jatuh dan mati. Tapi kemudian Tuhan bilang, lepaskan tanganmu. Nah, waktu dia semakin berdoa, suara itu semakin keras, lepaskan tanganmu. Tapi dia kemudian memutuskan karena ketakutan menguasai dia hanya pikir itu bukan suara Tuhan, pasti suara hantu. Dia tidak mau lepaskan tangannya dia. Akhirnya beberapa jam kemudian, waktu kabut itu sudah mulai hilang, saudara yang kasih Tuhan, ternyata dia menemukan dirinya dia tergantung di ranting pohon dan jarak antara tanah dan kakinya dia tidak sampai 1 meter, saudara. Betapa menderitanya dia berjam-jam hanya karena Tuhan sudah bicara, tapi dia belum lakukan, saudara. Nah, kadang-kadang itu yang seringkali terjadi. Itulah sebab kenapa ketika kita berdoa, kita perlu pasang telinga kita supaya Tuhan bicara bagi kita. Amin. Nah, yang kedua adalah ini kesaksian dari teman pendeta kita, gembala kita, Pak Pendeta Ponco di Waitabula. Dia pernah mau membangun rumah ibadah mereka yang ada di Waitabula. Nah, waktu dalam keadaan membangun sana, mereka berdoa mintakan, sudah pastikan berdoa Tuhan, dana dan sebagainya kan. Nah, waktu mereka berdoa, bukan Tuhan kasih, Tuhan suruh beri, saudara. Waktu itu salah satu cabang kita di Langgaliru sementara membangun, kemudian Tuhan bilang, bantu dulu Langgaliru. Nah, akhirnya dana yang harusnya mereka pakai untuk bangun, mereka pakai untuk bangun Langgaliru. Puji nama Tuhan. Akhirnya ternyata itulah Tuhan bicara bagi mereka. Waktu mereka nabur untuk Langgaliru, pembangunan di Waitabula selesai lebih dulu daripada Langgaliru. Jadi maksudnya begini, bahwa kadang-kadang kita minta, Tuhan suruh kita beri, saudara. Nah, jadi hari ini saya kasih Tuhan sekali lagi, komunikasi dengan Tuhan itu saudara perlu bereskan itu, saudara. Haleluya, supaya itu mempengaruhi komunikasimu dengan sesamamu, itu bisa mempengaruhi hidupmu hari-hari, supaya Anda bisa jadi berkat dan diberkati Tuhan. Jadi hari ini saya selesai sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya simpulkan begini, yang pertama adalah orang yang paling enjoy, yang paling tenang dalam hidupnya adalah orang yang suka bersyukur. Mau tenang, mau enjoy, mau sukacita, mau tertawa lepas, mau awet muda, ucapkanlah syukur setiap hari, bahkan atas masalah kehidupanmu. Amin. Yang kedua adalah orang yang paling damai, orang yang paling aman, yang paling tenang menjalani kehidupannya di tengah-tengah masa sukar adalah orang yang selalu komunikasi dengan Tuhan. Karena dia ngerti Bapa yang dia sembah adalah Bapa yang ada di bersama-sama dengan dia, yang menyertai dia, yang selalu pasti menolong dia tepat pada waktunya. Amin, saudara. Karena itu hari ini saya selesai, tapi sekali lagi saya ingatkan pada Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jaga mulutmu, karena ketika engkau menguasai mulutmu, engkau menguasai masa depanmu, engkau mengendalikan masa depanmu, engkau mengendalikan musuhmu. Jaga mulutmu, sebab jika engkau jaga mulutmu, engkau pasti akan jadi berkat dan diberkati Tuhan. Engkau pasti akan sehat dan juga diberkati Tuhan. Engkau akan pasti enjoy menjalani kehidupanmu dan engkau akan pasti menjadi orang yang gampang untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan dengan lidah bibirmu, dan nama Tuhan ditinggikan di sepanjang jalan hidupmu. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan dan selalu hidup dalam ucapan syukur. Dan sekali lagi jangan lupa berdoa, komunikasi dengan Tuhan, bukan lapor masalah, tapi kita bicara dan Tuhan juga bicara bagi kita. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semuanya, tetap semangat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini hamba selesai berbicara. Secara sederhana hamba menyampaikan, tapi hamba berdoa dengan kemampuan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dengan bantuan Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami untuk menangkap isi hati Tuhan dalam pesan yang sederhana ini. Menjadikan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa mendisiplin diri kami, menjadi orang-orang menjadi contoh dalam hal ketaatan, menjadi orang-orang yang bisa menjaga mulut kami dalam urusan makan,
menjadi orang-orang yang bisa menjaga mulut kami dalam urusan perkataan-perkataan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, urusan perkataan-perkataan yang juga bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan mengendalikan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu hari ini hamba berdoa, semua firman yang telah hamba sampaikan, kiranya jadi berkat bagi umat-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari persiapkan anggur dan roti seperti yang sudah kami himbaukan pada Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkannya secara mandiri, dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, berkati roti dan anggur ini, berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikuti dari tempat mereka. Hari ini Tuhan layakkan kami semua. Berkati roti dan anggur ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kananmu hari ini. Ucapkanlah syukur atasnya. Kan itulah yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Saya selalu ingatkan pada umat Tuhan. Waktu Yesus memerintahkan pada murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, mereka melakukannya sebagai peringatan akan Tuhan. Waktu saudara ingat akan Tuhan, engkau akan ingat kebaikannya Dia. Engkau akan ingat kasih-Nya yang besar. Engkau ingat pengorbanannya bagi saudara. Dan itu akan membuat saudara semangat. Terima kasih Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu, ucapkanlah syukur atasnya. Darahnya saja Dia curahkan bagi saudara dan saya. Saya percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Percaya ke Bapak Ibu Saudara, bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita minum di dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu buka tangan bersama-sama dan kita terima berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami boleh dengarkan firman-Mu, boleh beribadah bersama-sama, boleh dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan hari ini juga hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sekalipun dari rumah masing-masing, mereka komitmen untuk mengembalikan perpuluhan, mereka komitmen untuk memberikan persembahan-persembahan misi, diakonia, persembahan apapun juga yang mereka mau persembahkan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami percaya janji-Mu digenapi di dalam ekonomi mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka secara berlimpah-limpah dicurahkan. Dan hari ini Bapa, kami akan memulai minggu bersama dengan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan itu menyertai kami, memegang hidup kami, menuntun kami. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Karena itu hari ini hamba berdoa memberkati umat-Mu, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati sekolah mereka, diberkati seluruh kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Umat yang rajin mengucap syukur, umat yang rajin berdoa, umat yang rajin untuk melakukan firman Tuhan di hidup mereka, dan umat yang selalu senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di hidup mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati saudara semuanya, selamat hari Minggu, salam sehat, jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan dilarang cium hidung. Tuhan berkati saudara, salam.